Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Oktavian Tinawati dengan NPM 193063. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang struktur organisasi gugus depan dalam Pramuka sesuai keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 231 tahun 2007. Adapun subtema yang akan dibahas ialah A. Perindukan siaga, B. Pasukan penggalang, C. Ambalan penegak, D. Racana Pandega, E. Tim pembina satuan, F. Pembina gugus depan, G. Dewan kehormatan gugus depan, H. Badan pemeriksa keuangan gugus depan, dan yang terakhir I. Mabigus. Kita langsung saja ke poin yang A, yaitu perindukan siaga. 1. Perindukan siaga idealnya terdiri atas 18 sampai 24 pramuka siaga yang dibagi menjadi 3 sampai 4 kelompok kecil yang disebut barung. Jika terdapat jumlah peminat untuk menjadi pramuka siaga cukup banyak, Gudep dapat mempertimbangkan untuk membentuk perinduk baru. Yang kedua, A. Barung adalah kelompok teman sebaya antara 7 sampai 10 tahun yang disebut pramuka siaga. B. Satuan barung, jumlah anggotanya yang terbaik terdiri atas 6 pramuka siaga. C. Pembentukan barung dilakukan oleh para pramuka siaga sendiri dengan bantuan pembina dan pembantu pembina pramuka siaga. D. Keanggotaan barung tidak bersifat menetap, tetapi dapat diubah setiap 1 sampai 2 bulan sekali. Waktunya diatur setelah menyelesaikan 1 siklus program kegiatan. Perubahan barung hanya atas dasar persetujuan para pramuka siaga. E. Perubahan tidak boleh dilakukan secara acak dan jangan sampai membuat pramuka siaga tidak nyaman. F. Jika perubahan barung dilakukan secara teratur tiap akhir program, para pramuka siaga akan menjadi terbiasa dengan perubahan tersebut dan merasa hal itu sebagai bagian dari dinamika perindukan. 3. Tiap barung memakai nama yang dipilih sendiri dengan bantuan pembina pramuka dari warna seperti barung merah atau barung putih. 4. Barung tidak memakai bendera barung karena pelaksanaan kegiatan pramuka siaga pada umumnya dilaksanakan di tingkat perindukan. Kegiatan-kegiatan di tingkat barung hanya berupa permainan singkat dan spontan. Untuk subtema yang B, yaitu pasukan penggalang. Pasukan penggalang terdiri dari 1. Pasukan penggalang idealnya terdiri atas 24 sampai 32 pramuka penggalang yang dibagi menjadi 3 sampai 4 kelompok yang disebut regu. 2. Regu adalah kelompok belajar interaktif teman sebaya usia antara 11 sampai 15 tahun yang disebut pramuka penggalang. 3. Pembentukan regu dilakukan oleh para pramuka penggalang sendiri. Pembina dan pembantu pembina tidak ikut menanganinya, kecuali bila diperlukan dapat ikut membantu. 4. Keanggotaan regu bersifat tetap dan mempunyai keterikatan yang kuat.
5. Setiap regu memiliki nama yang dipilih sendiri oleh anggotanya. Regu putra menggunakan nama binatang dan regu putri menggunakan nama bunga atau tumbuh-tumbuhan. Yang keenam, nama regu adalah identitas regu dan mengandung kiasan dasar yang memotivasi kehidupan. Ketujuh, setiap regu memiliki bendera regu yang bergambar sesuai dengan nama regu dan ciri khas yang menandai regu tersebut. Bendera regu dipegang oleh pemimpin regu dengan tongkat setinggi 160 cm dengan ukuran bendera 25 cm kali 35 cm. Contohnya, bendera regu periksa lampiran 3. Dan yang terakhir 8, setiap kelompok dalam golongan pramuka penggalang diwujudkan dalam sistem beregu yang merupakan unsur metode kepramukaan yang sangat penting karena merupakan proses metode kepramukaan untuk golongan pramuka penggalang. Selanjutnya kita akan masuk ke subtema yang C, yaitu ambalan penegak. 1. Ambalan penegak idealnya terdiri atas 12-32 pramuka penegak yang dibagi menjadi 3-4 kelompok yang disebut sangga. 2. Ambalan penegak menggunakan nama dan lambang yang dipilih mereka sesuai aspirasinya dan mengandung kiasan dasar yang menjadi motivasi kehidupan ambalan. 3. Sangga adalah kelompok belajar interaktif teman sebaya usia antara 16-20 tahun yang disebut pramuka penegak. B. Satu sangga jumlah anggotanya yang terbaik adalah 4-8 pramuka penegak. C. Pembentukan sangga dilakukan oleh para pramuka penegak sendiri. D. Nama sangga dipilih di antara nama-nama perintis, pencoba, pendobrak, penegas, dan pelaksana, atau dipilih nama lain sesuai aspirasi mereka. Nama tersebut merupakan identitas sangga dan mendukung kiasan dasar yang dapat memberi motivasi kehidupan sangga itu sendiri. 4. Untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerja, ambalan penegak dapat membentuk sangga kerja yang anggotanya terdiri atas anggota-anggota sangga yang ada. Jumlah anggota disesuaikan dengan beban kerja atau tugas yang diemban. 5. Sangga kerja bersifat sementara sampai tugas atau pekerjaan selesai dilaksanakan. Subtema yang selanjutnya adalah bagian D, Racana Pandega. 1. Racana Pandega terdiri atas paling banyak 30 pramuka pandega tidak dibagi dalam kelompok kecil. 2. Untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas, Racana Pandega dapat membentuk kelompok yang disebut sangga kerja. Anggotanya terdiri atas anggota racana yang sifatnya sementara sampai tugas selesai. 3. Racana Pandega menggunakan nama yang dipilih mereka sesuai aspirasinya dan mengandung kiasan dasar yang menjadi motivasi kehidupan racana. Bagian E, yaitu tim pembina satuan. 1. Tim pembina perindukan siaga disingkat tim pembina siaga yang terdiri atas 1 orang pembina siaga dibantu oleh 3 orang pembantu pembina siaga. 2. Tim pembina pasukan
penggalang disingkat tim pembina penggalang yang terdiri atas 1 orang pembina penggalang dibantu oleh 3 orang pembantu pembina penggalang. 3. Tim pembina ambalan penegak disingkat tim pembina penegak yang terdiri atas 1 orang pembina penegak yang dipilih oleh majelis penegak dibantu 1 atau 2 orang pembantu pembina penegak. 4. Rencana pandega dibina oleh seorang pembina pandega atau lebih sebagai konsultan dan narasumber, ahli yang memiliki kepedulian dan dipilih oleh majelis pandega. Narasumber ahli adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dibutuhkan untuk pengembangan pandega dan dapat memotivasi orang lain. Subtema bagian F yaitu pembina gugus depan. 1. Pembina gugus depan disingkat pembina gudep, terdiri atas ketua gudep oleh pembina satuan dan pembantu pembina satuan. 2. Ketua gudep dipilih dari para pembina pramuka yang ada dalam gugus depan yang bersangkutan pada musyawarah gugus depan. G. Yaitu Dewan Kehormatan Gugus Depan, dibagi menjadi 3, yaitu 1. Dewan Kehormatan Gugus Depan merupakan badan tetap yang dibentuk oleh pembina gudep sebagai badan yang menetapkan pemberian anugerah dan sanksi dengan tugas A. Menilai sikap dan perilaku anggota gerakan pramuka yang melanggar kode kehormatan atau merugikan nama baik gerakan pramuka. B. Menilai sikap, perilaku, dan jasa seseorang untuk mendapatkan anugerah penghargaan berupa tanda jasa. 2. Dewan Kehormatan beranggotakan 5 orang yang terdiri atas unsur A. Anggota Majelis Pembimbing Gugus Depan, B. Ketua Gudep, C. 2 orang pembina satuan, D. Dewan Penegak atau Dewan Pandega apabila diperlukan. 3. Dewan Kehormatan Gugus Depan sebagai berikut. A. Ketua Dewan Kehormatan adalah Ketua Gudep, B. Wakil Ketua, C. Sekretaris, D. 2 orang anggota. H. Yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Gugus Depan. 1. Badan Pemeriksa Keuangan Gugus Depan adalah badan independen yang dibentuk musyawarah gugus depan dan bertanggung jawab kepada musyawarah gugus depan. 2. Susunan Badan Pemeriksaan Keuangan Gudep terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan beberapa orang anggota. 3. Badan Pemeriksa Keuangan Gudep dibentuk dan disahkan oleh musyawarah gugus depan. Yang keempat, Badan Pemeriksa Keuangan Gudep dilantik bersama-sama dengan pengurus gugus depan. Ya, untuk subtema yang terakhir itu ada I. Mabigus. 1. Mabigus berasal dari unsur-unsur orang tua peserta didik yang merupakan perwakilan dari tiap satuan, tokoh-tokoh masyarakat termasuk para pengusaha di lingkungan gugus depan yang memiliki perhatian dan rasa tanggung jawab terhadap gerakan pramuka serta mampu menjalankan peran majelis. 2. Ketua Gudep secara ex officio anggota Mabigus. 3.
Mabigus terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang ketua harian, dalam tanda kutip tanda bila perlu, dan beberapa anggota. Dan yang keempat, ketua Mabigus dipilih di antara anggota Mabigus yang ada. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga jelas dan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Saya ucapkan terima kasih. Salam Pramuka.